Seniman Acil Bimbo bersama rimbawan senior Trans Toto Handadari mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali pemberlakuan kebijakan KHDPK. Ribuan kosmetik di berbagai kota di Jawa Timur diamankan oleh BPOM karena mengandung zat kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kanker pada penggunanya. Dalam pertukaran pelajar asal Amerika antusias belajar gamelan dan menyanyikan lagu Jawa dengan dipandu oleh guru dari Indonesia. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Surabaya berhasil mengamankan ribuan produk kosmetik dari 9 kabupaten kota di Jawa Timur. Produk kosmetik lokal dan impor ini diamankan karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya. Ribuan produk kosmetik ini bernilai lebih dari 5,7 miliar rupiah. BBPOM Surabaya selama 2 minggu menggelar razia produk kosmetik di 9 kabupaten kota di Jawa Timur. Hasilnya didapat ribuan produk kosmetik lokal dan impor yang diamankan. Produk kosmetik ini ilegal karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya. Produk kosmetik untuk pencerah kulit yang diamankan mencapai 58%, krim dan lotion yang diamankan sebanyak 13%, dan produk tata rias ada 8%. Menurut Kepala BBPOM Surabaya Rustiawati, dari razia produk kosmetik ini total nilai keekonomian yang berhasil diamankan mencapai 6,7 miliar rupiah. Sebagian besar produk yang diamankan ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hydroquinone. Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya secara terus-menerus dapat mengakibatkan kanker pada penggunanya. 3 minggu kemarin kami temukan produk-produk yang masih ada ya di Jawa Timur. Produk-produk apakah itu tanpa izin edar, kosmetik nih, kemudian mengandung bahan berbahaya. Kita tahu bahan berbahaya yang ada di kosmetik itu yang tidak boleh adalah merkuri dan hydroquinone yang paling banyak ya, dan ternyata terbukti memang mengandung bahan berbahaya yang kita temukan sebagai barang bukti. Ini juga ini tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya juga, tapi tidak semua ya. Selama tahun 2022 hingga bulan Agustus ini, BBPOM Surabaya telah melakukan penyelidikan 8 perkara yang memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Pelaku produksi dan peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. COVID-19 sampai saat ini belum benar-benar hilang dari lingkungan kita, meskipun jumlahnya sudah sangat menurun. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mulai berani membuka aktivitas ekonomi, salah satunya yang paling utama di DIY, yaitu sektor wisata. Saat ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuka kembali tempat-tempat wisata. Dari pembukaan ini terlihat pada masa liburan bulan Juni-Juli, terdapat banyak sekali wisatawan berkunjung ke lokasi wisata di DIY. Pusat oleh-oleh, hotel, sentra kerajinan di sekitaran tempat wisata ramai dikunjungi. Dalam seminar yang bertajuk Wisata Dibuka Vaksin Jangan Lupa, yang digelar oleh Palang Merah Indonesia yang bekerja sama dengan KBR di Main Hall Kampus STPMD APMD, pembukaan tempat wisata ini harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan dan kepastian setiap wisatawan telah menjalani vaksinasi, terutama sampai vaksin booster. Hal ini tetap harus diperhatikan karena sejatinya COVID-19 belum benar-benar hilang. TNI terus bekerja, melakukan kerja-kerja kemanusiaan untuk mengedukasi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Tetapi memang ketika kami terjun di lapangan itu ada beraneka ragam paham yang mungkin ada dalam catatan Dinas Kesehatan DIY. Ngopo ada booster barang pengpindus cukup kok. Terus yang kedua,
kadang-kadang alasan mereka juga ukurannya di kok kurang, mohon maaf ini karena nasional ya, saya nggak mau kemana-mana kok, saya nggak akan pergi kemana-mana, ya sudah 2 kali itu sudah cukup, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sementara kita perlu untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat, memiliki kepahaman bahwa persoalannya, problemnya bukan ketika kita pergi dan tidak pergi, ketika kemudian kita sudah 2 kali, tetapi problem yang terbesarnya adalah bahwa kita ingin mengakhiri masa pandemi ini untuk menekan penularan secara besar-besaran seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya kemudian kita terus melakukan kampanye, mengajak pada masyarakat untuk memanfaatkan apa yang kemudian layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan melakukan vaksin ketiga atau vaksin. Sementara itu, pemerintah daerah DIY melalui Dinas Kesehatan mengingatkan bahwa gerakan untuk melakukan vaksin oleh pemerintah akan terus digalakan, apalagi ketika aktivitas wisata mulai dibuka. Vaksin ini diharapkan akan mampu meningkatkan imun bagi wisatawan dan masyarakat sekitar lokasi wisata. Bagi pelaku wisata, penerapan kembali gerakan vaksinasi tidak masalah, bahkan perlu didukung. Tetapi pemerintah diingatkan dengan kepastian kebijakan yang menjamin penyelenggara wisata jika sudah menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Pemerintah diharap tidak menerapkan kebijakan yang berubah-ubah. Saat kita genting-gentingnya otomatis sudah seperti ini, kami dari pelaku pariwisata melalui paguyuban kita akhirnya memiliki semacam dengan pihak kebijakan untuk semacam perjanjian. Kalau kami sudah vaksin ini itu, ya mungkin sudah melakukan CASE, kalau semua saya yakin kita selaku pelaku pariwisata itu sudah pasti akan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Contoh vaksin, oke, booster mungkin oke kita laksanakan. Bahkan kami itu dari pelaku pariwisata, entah itu hotel, BRI, melalui Kadin atau penghimpunan kami di HIPI misalkan, itu kita betul-betul total membantu apa yang menjadi kebijakan. Tetapi kebalikan, kalau kami sudah melakukan seperti itu, bagaimana pada saat itu? Apakah kebijakan akan melonggarkan? Artinya membolehkan ya. Tentu semua pihak berbahagia saat aktivitas wisata yang selama 2 tahun ini mati suri karena pandemi COVID-19. Meskipun demikian, semua pihak juga tetap harus memastikan untuk menjaga protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Puluhan aktivis Rimbawan dan Forum Penyelamat Hutan Jawa berkumpul menggelar pertemuan untuk mengkritisi kebijakan terkait keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK yang berpotensi membuat kondisi hutan semakin rusak. Dalam kegiatan ini, seniman Acil Bimbo dan juga mantan Dirut Perhutani menyurati Presiden agar membatalkan SK Menteri LH soal KHDPK. Saya mengatakan saya tidak menghendaki ada. Upaya untuk menyelamatkan ekosistem hutan Jawa terus digaungkan. Kali ini puluhan aktivis Rimbawan dan Forum Penyelamat Hutan Jawa berkumpul menggelar pertemuan untuk mengkritisi kebijakan terkait keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK yang berpotensi membuat kondisi hutan semakin rusak. Di pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur Perhutani Wahyu Kuncoro, para pemerhati hutan menilai KHDPK yang dikeluarkan oleh menteri tersebut berdampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem hutan. Bahkan akan membuat gesekan dan konflik horizontal yang semakin meluas. Pada kegiatan yang digelar di kawasan Jalan Pasir Imbun Kabupaten Bandung tersebut, seniman Acil Bimbo bersama Rimbawan senior Trans Toto Handadari mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisikan kondisi hutan di Pulau Jawa yang dinilai rawan akan penyalahgunaan. Isinya hampir sama sebenarnya. Lebih bermohon kepada Pak Presiden Jokowi. Sebetulnya pangkalnya adalah saya paham betul ini kebijakan politik pemerintah. Sehingga pusaran badai ini tidak akan bisa dihentikan siapapun, apalagi dirut, apalagi menteri, harus presiden. DPR pun tidak mampu. Nah, kalau Pak Presiden mengatakan, oke lah kita perlu selesai urusannya. Kita harap Pak Presiden betul-betul bisa mengamanahi ya keinginan kami ini yang
bukan kita ingin jadi apa-apa, kita udah pensiun. Tapi kami ingin hutan ini baik, sejahtera, rakyat kami sejahtera, dan kita hidup lebih baik. Yang lebih parah lagi ditumpangi oleh kelompok reforma agraria yang ingin membagi-bagi kapling kawasan hutan. Ini kan salah. Hutan ini kan ada fungsi-fungsinya. Selain fungsi ekonomi kan ada fungsi ekologis gitu. Di sana penghasil oksigen, ada peradaban ekosistem dan lain-lain. Ada fungsi sosialnya gitu. Kalau di kapling-kapling seperti itu, ya bagaimana nasib hutan di tanah Jawa ini? Berarti itu yang terjadi saat ini, Pak? Itu terjadi saat ini, bahkan miris lah. Hutannya belum diserah terimakan, program KDPK belum dianggap clear, tapi mereka sudah bergerak, mengkapling-kapling, tulisan perhutani dilarang masuk, lah udah macam-macam. Maka terjadi konflik. Ini yang harus kita hindari, terjadi konflik. Sudah terjadi lah. Gitu di Jawa Timur ada saling bacok lah, di Banten, di Karawang sama aja. Gitu, terjadi konflik. Mengacu pada salah satu penelitian tentang hutan di Pulau Jawa dan Madura, diperlukan tutupan hutan lindung serta kawasan perlindungan sekitar 70-80% dari luas daratan Jawa. Sedangkan hutan Jawa Madura tersisa sekira 17 hingga 18%. Para aktivis peduli hutan ini berharap Presiden Jokowi dapat meninjau kembali bahkan menghentikan pemberlakuan kebijakan KHDPK. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV. Wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store
Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih di kabar Indonesia, Satgas Citarum Harum bersama unsur kewilayahan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di bantaran Sungai Citarum. Sebanyak 30 ton sampah yang ada di bantaran Sungai Citarum, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, diangkut dengan menggunakan alat berat atau ekskavator. Pembersihan sampah dilakukan secara bersama-sama dengan warga masyarakat. Sebelum melakukan giat pembersihan tumbukan sampah, dan Sektor 5 Citarum Harum Kolonel ARM Ruli Chandrayadi melakukan paparan di hadapan tim Wasrik Idam 3 Siliwangi terkait peta dan progres pengerjaan Sungai Citarum. Mereka optimis jika apa yang tengah dikerjakan mampu mengembalikan fungsi Sungai Citarum. Berlokasi di bantaran aliran Sungai Citarum, sebanyak 30 ton sampah ini diangkut menggunakan alat berat yang dikerjakan secara kolaborasi bersama unsur kewilayahan, warga masyarakat, dan para stakeholder. Komandan Sektor 5 Kolonel ARM Ruli Chandrayadi SHMH menyebut, Satgas Citarum Harum bekerja sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Dalam pelaksanaannya diturunkan 1 unit alat berat ekskavator milik BBWS dan 8 unit truk untuk mengangkut sampah yang menumpuk di bantaran sungai tersebut. Tujuan utamanya adalah merubah mindset masyarakat terkait menjaga lingkungan dan habitatnya. Sebenarnya yang ingin saya tonjolkan adalah merubah mindset masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh dari produk tadi, bahwa merubah mindset masyarakat ini sepertinya harus kita tingkatkan terus. Kenapa? Karena sampah ini menjadi masalah bagi kita semuanya. Selanjutnya, kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, namun kedepannya juga kita perlu untuk meningkatkan kegiatan seperti ini. Kita juga akan mengundang dari stakeholder yang lainnya, sehingga kegiatan ini bisa lebih kita tingkatkan. Citarum Harum ini sudah berjalan tahun kelima ya Pak, tahun kelima. Saya lihat sudah semakin bagus. Yang diharapkan dari masyarakat, ya, merubah mindset masyarakat, pola pikir terkait dengan pencemaran Citarum Harum kan sangat luar biasa, ya, dengan tahun kelima dan kemudian bagus. Ya, masyarakat ini perlu edukasi lagi. Karena terlihat masih banyak sampah yang menumpuk, masyarakat kesulitan pembuangannya gimana. Ini ada dan sektor bekerja sama dengan stakeholder yang lain, dari ini ada Pak Camat, dari Pemda untuk mengambil solusi bagaimana sampah ini dibuang. Sementara itu, Camat Solokan Jeruk menyampaikan apresiasi atas upaya Satgas Citarum Harum Sektor 5 dalam membenahi aliran sungai. Nantinya unsur kewilayahan akan berkomunikasi dengan BBWS selaku pemilik lahan untuk menyulap area ini menjadi taman edukatif. Saya usul tadi ke BBWS nih, kalau BBWS mengizinkan seperti ini seperti di tempat-tempat lain, maksudnya tampilan rancangannya di Balai Endah ya, sama Satgas dibikin suatu taman edukatif. Ya, itu juga, tapi harus ada persetujuan dari semua pihak karena di sini tanahnya tanah BBWS ya, yang melaksanakan dari Kodamnya juga wilayah desa, berarti kan harus semua harus sinergis gitu. Sebagai alternatif ke depan, sampah-sampah tersebut akan dipilah dan dilakukan pengangkutan oleh DLH untuk melakukan pembuangan ke Sarimukti yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Sleman, pemirsa. Beragam cara dilakukan guna mempromosikan seni dan budaya di tanah air, salah satunya melalui program pertukaran pelajar Indonesia dengan Amerika.
Melalui program pertukaran pelajar, sebanyak 13 orang murid setingkat SMA dari berbagai daerah di Amerika ini belajar memainkan gamelan di Dusun Brayut, Kelurahan Pandowo Harjo, Kapenawon Sleman, Kabupaten Sleman. Mereka sangat antusias saat memainkan gamelan, mulai dari borang, kenong, saron, gong, kendang, demung, dan kembul, serta pelok. Untuk memudahkan komunikasi, iringan ketukan dipandu langsung oleh seorang guru pendamping dari Indonesia. Tak heran meski baru kali pertama memainkan gamelan, nada dan suara gamelan pun terdengar seirama, terlebih dengan lagu-lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan secara lirik. Dalam belajar kali ini, para pelajar Amerika juga didampingi guru dari program National Security Language Initiative FOYOT Wisma Bahasa. Menurut salah seorang pelajar Amerika, Harrison, meski kesulitan, ia mengaku senang bisa bermain gamelan dan mengenal budaya dari Indonesia. Saya suka itu, saya bermain instrumen di Amerika, jadi ini sedikit sama, tapi ya ini tidak sama, tapi ya saya suka itu. Saya senang. Sedang, I don't know. Sedikit. Sulit atau bagaimana? Ya itu sedikit sulit, tapi itu bagus. Mereka belum bisa bahasa Jawa, jadi saya bantu menerjemahkan dan teman-teman lain juga bantu supaya mereka mengerti. Dilihat tadi gimana Mbak memainkannya teman-teman pelajar di Amerika tadi? Mereka pertamanya memang bingung ya Mas ya, tapi setelah diulang-ulang berkali-kali dan mereka tidak malu mencoba, akhirnya mereka bisa merasakan sendiri. Jadinya meskipun baru pertama kali main, mereka bisa terus pas iramanya lama-lama. Selama 6 minggu di Jogja diharapkan melalui program pertukaran pelajar ini akan lebih memperkenalkan seni dan budaya Indonesia. Kita berharap ada kesan positif yang akan dibawa oleh pelajar Amerika tentang Indonesia, baik dari keramahan masyarakatnya maupun keseniannya yang adiluhung. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya. Terima kasih dan sampai jumpa.